Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 Oktober siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Coba kita ambil apa-apa. Perhatian. Seluruhnya. Kalau Bapak Ibu sekalian,
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, secara khusus para pejuang di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, marilah kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kode Etik Pegawai Kementerian Agama, dan Panca Prasetya. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Kesetiakawanan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin. Semangat, istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, para Bapak pejabat Kasigara, Kakua, Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu penyuluh, serta para Bapak dan Ibu pejabat fungsional umum dan tertentu, beserta kita semua hadirin yang hadir pada saat ini, secara khusus juga bagi anak-anak kami PKL. Kita bersyukur bahwa di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Samosir saat ini dengan baik. Hari ini kita berdiri lagi di sini untuk melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional dari lubuk hati dan dari semangat pribadi kita sebagai aparatur sipil negara. Apa yang kita renungkan saat ini? Setiap kita memperingati Hari Kesadaran Nasional. Seorang tokoh, Edmund Husserl, dalam bukunya berjudul Ideas General Introduction to Pure Phenomenology, menjelaskan bahwa orang atau individu yang sadar diri adalah orang yang mampu mengenali apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan.
Orang atau individu yang sadar diri adalah orang yang mampu mengevaluasi dan merefleksi dirinya, yang mampu mengenali kekuatan dan kelemahannya sendiri, mampu mengintrospeksi tindakan dan keputusan yang diambil sendiri. Orang yang memiliki kepekaan terhadap harapan dan perasaan orang lain, sehingga dia mampu berkomunikasi dan berinteraksi lebih efektif. Bapak Ibu, kesadaran diri bukan hanya soal mengetahui siapa kita sebenarnya, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia, bagaimana kita memilih untuk berkembang. Sebab eksplorasi lebih jauh tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Kalau tidak meningkat, berarti belum sadar. Berarti dari rumusan ini kita dapat menyimpulkan, dengan kesadaran diri sesungguhnya hari demi hari kita dapat bertumbuh. Hari demi hari kita dapat bereksplorasi, berinovasi, sebagaimana telah diungkap tadi dari bacaan-bacaan yang disampaikan oleh dua pembaca terakhir tadi, baik itu etika profesi sebagai aparatur sipil negara atau korpri, maupun sebagai pejabat atau aparatur di Kementerian Negara, di Kementerian Agama.